Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, buat pemirsa Kejang TV. Pada saat ini kami sedang berada di SMP Negeri 1 Bandar Sekijang, dan di sebelah kita sudah hadir Kepala Sekolah Bu Sri, dan mungkin kita akan mendengar banyak hal-hal yang akan beliau sampaikan yang berkaitan dengan perkembangan dan prestasi SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Untuk pertama, barangkali kita minta Bu Sri untuk memperkenalkan diri sejenak. Kemudian pengalaman kerja ya Bu, mungkin dari Bu Sri bisa menyampaikan langsung kepada pemirsa. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mahyuni, mulai bertugas di SMP Negeri 1 Bandar Sekijang dari tahun 2008 sampai sekarang, dan mengajar mata pelajaran IPA. Kemudian menjadi kepala sekolah itu dari tahun 2018 sampai saat ini. Sampai saat ini? Ya. Jadi bertugas di SMP ini sejak tahun 2008? 2008 Pak. Sampai menjadi kepala sekolah? Ya. Jadi kepala sekolahnya mulai dari tahun? Waktu 2018 sempat keluar pindah tugas 1 tahun ke SMP Negeri 2 Pelalawan, dan kembali lagi ke sini di tahun 2020, Januari 2020 sampai saat ini. Langsung menjadi kepala sekolah? Ya, sekolah. Luar biasa sekali ya Bu ya. Informasi yang kami dapatkan bahwa sekolah Ibu adalah salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Pelalawan. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit proses dari awal untuk mendapatkannya hingga perjuangannya saat ini. Sekolah penggerak itu sebenarnya bukan sekolahnya yang diseleksi. Di sini seleksinya untuk seorang kepala sekolah, kami melalui 4 kali tahapan untuk sampai ke posisi saat ini. Itu yang pertama, seleksi administrasi dulu, mulai dari kelengkapan bahan. Kemudian setelah lulus seleksi administrasi, dilanjutkan dengan tes tertulis. Di sini tes tertulisnya esai, soalnya esai, dan langsung di-online kan. Jadi apa yang kita jawab itu langsung hilang, kita tidak tahu lagi apa yang sudah kita tulis. Seperti itu kemarin hasil seleksi yang pertama. Di situ juga ditentukan menjawabnya harus sekian kata, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi memang agak sedikit menantang soalnya, karena biasa kita kalau soal sesuka kita mau menjawabnya seperti apa. Kalau ini tidak, Bapak Ibu, harus dihitung kata yang diminta oleh Kemdikbud langsung. Kalau 150 ya 150, tidak boleh lebih. Pada awalnya mungkin untuk melihat soal aja kita udah pengen mundur duluan mungkin Pak, karena esai, kemudian katanya juga ditentukan jumlahnya, hitung-hitung jumlah segala macam. Tapi alhamdulillah karena berkat dukungan guru di sini juga, terutama operator kami, mereka berkata, Bu, kita sekolah angka 1, ya, sekolah angka 1. Jangan sampai angka 2 yang maju sebagai sekolah penggerak. Mungkin itu motivasi diri saya untuk menjawab lebih baik, mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kemdikbud. Waktu itu dari pagi sampai sore Pak baru selesai menjawabnya. Menjawab yang esai langsung di-online kan. Setelah beberapa minggu setelah itu keluarlah pengumuman kelulusan. Jadi orang yang pertama kali mengucapkan selamat itu Bapak Haji Nasril, kebetulan Kepala SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Dari dialah saya tahu kalau SMP Negeri 1 Bandar Sekijang lolos seleksi kepala sekolah penggerak. Kemudian setelah diumumkan lulus, masuk lagi ke seleksi tahap kedua. Jadi tidak sampai di situ saja seleksinya. Tahap kedua lebih menantang lagi. Di sini kita langsung wawancara tatap muka dengan Kemdikbud. Ada 2 narasumber di sana dan 1 pengawas. Jadi ada 3 orang yang betul-betul akan menilai apa hasil wawancara yang akan kita sampaikan. Itu waktunya berlangsung selama 2 jam. Setelah itu tes yang ketiga, tampil mengajar.
ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ditayangkan lagi yang boleh ini. Tentukan lagi judulnya. Kebetulan karena saya guru IPA, saya pilihlah judulnya yang berhubungan dengan bidang studi yang saya ampuh. Pak, apa yang disampaikan itu ada teori, ada prakteknya. Jadi semua pertanyaan alhamdulillah yang diajukan tim penguji, alhamdulillah bisa saya jawab dengan sempurna. Waktu itu agak optimis juga, tapi ada satu kata yang saya pegang dari Kemdikbud. Saya tertarik dengan hasil wawancara ini dan kami pengen sekali melihat seperti apa SMP Negeri 1 Bandar Sekijang. Dan saya tunggu Ibu di Kemendikbud. Kata-kata itu yang saya pegang, berarti ada berkemungkinan kita untuk lolos ke tahap seperti angin segar ya Bu? Ya, ada angin segarnya. Diumumkan, mereka bilang nanti dilihat ya Ibu 1 bulan di tanggal 1 Desember. 1 bulan kemudian? Ya, 1 bulan kemudian akan ada hasilnya. Kemudian saya lihat lagi di awal bulan yang dijanjikan, ternyata nama saya muncul kembali untuk lolos ke tahap keempat. Jadi mungkin untuk mencapai sekolah penggerak tidak semudah yang kita bayangkan. Karena bukan sekolahnya, karena bukan sekolahnya yang dinilai, bukan gurunya, langsung kepala sekolah. Itu permasalahan yang kita hadapi. Ya, jadi cukup kompleks ya. Mulai dari awal untuk mendapatkan itu tidak mudah. Ya. Tapi berkat mungkin ada dukungan dari guru-guru juga dan kepiawaian Ibu dalam menjawab pertanyaan, akhirnya Ibu berhasil meraih sekolah penggerak ini. Ya. Kalau boleh tahu program-program apa saja Bu yang dijalankan oleh guru penggerak tersebut? Ini kami kan baru menerapkan kurikulum Merdeka. Kita baru ada beberapa kali pelatihan. Itu yang pertama namanya kita menunjuk guru PKP. Di sini guru PKP ada 6 orang. Mereka yang akan menjadi instruktur untuk guru-guru IHT. Jadi kalau guru-guru yang banyak itu istilah di penggerak itu namanya IHT. Yang instrukturnya PKP. Untuk yang memberi materi kepada temannya. Ya, jadi tahap awal kami setelah lolos di tahap keempat, ada lagi perintah dari Kemendikbud, tentukan guru PKP Anda 6 orang. Terserah Pak mau jurusan apa saja boleh, yang penting 6. Kita tunjuk 6 yang akan mendukung kepala sekolah menjalankan sekolah penggeraknya. Jadi kami tunjuk kebetulan Bapak Andri juga salah satu guru PKP di sekolah ini. Ibu Septina tadi juga merupakan guru PKP. Jadi guru PKP kami menjalani pelatihan selama 1 bulan. Kalau khusus PKP masuk kepala sekolah itu ada 7 orang. Jadi 1 bulan, alhamdulillah kami mendapatkan nilai amat baik. Sertifikatnya sudah keluar, itu nilainya amat baik. Dan dilanjutkan dengan pelatihan IHT. IHT kemarin 1 minggu. IHT berarti dari teman yang 6 orang memberi. Yang 7 tadi mulai dari kepala sekolah ditambah guru PKP 6 orang melakukan pelatihan 1 hari 1 guru PKP yang tampil untuk mendampingi IHT. Untuk guru-guru yang ada di sini. Iya, guru yang ada di sini. Dengan judul yang berbeda-beda. Ya. Sampai berapa lama itu Bu? 1 minggu kalau untuk IHT. Nah, berarti program setelah guru penggerak, sekolah penggerak ini selesai, kira-kira target yang akan dicapai? Oh, ini belum selesai Pak, kami dibina selama 1 tahun. 1 tahun? Nanti di Januari, baru ininya, finishnya di Januari. Oh ya, kemarin kata berita dari Kemdikbud itu akan diadakan juga seperti acara wisuda, barulah nanti kita dilepas untuk membina sekolah lain. Jadi tugas dari sekolah penggerak adalah membina sekolah-sekolah yang lain di sekitarnya, gitu ya. Iya. Baik, luar biasa sekali perjuangan dari Ibu Sri. Ya mungkin dari pengalaman yang Ibu sampaikan mungkin nanti bisa menjadi satu referensi bagi teman-teman yang lain. Apa-apa saja trik ataupun upaya yang dilakukan untuk menjadi sekolah penggerak. Gitu. Selain itu kita mungkin juga pengen tahu prestasi apa saja yang sudah membanggakan SMP Negeri 1 Bandar Sekijang ini.
Kami sebelum bergerak itu kemarin ada juga ditunjuk sebagai sekolah PISA. Itu program internasional student assessment. Kebetulan itu membawa nilai untuk Indonesia, nilai asesmen untuk Indonesia dan meningkatkan mutu pendidikan di negara kita. Ya, khususnya kalau nggak salah minat baca itu ya Bu ya. Ya, ada literasi, ada numerasi. Itu kemarin juga kami melakukan pelatihan mulai juga dari guru numerasi. Itu dikirim langsung pelatihannya ke Jakarta. Kemudian guru literasi. Kemudian juga guru IPA-nya yang ke alam tadi. Kemudian terakhir kepala sekolah dengan operator. Nah, barangkali itu saja Bu hasil perbincangan kita pada kesempatan ini. Mungkin di kesempatan yang akan datang bisa kita lanjutkan lagi dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, kami juga terima kasih untuk Kijang TV yang telah berpartisipasi dalam promosikan mungkin ya ataupun menceritakan kelebihan-kelebihan yang ada di SMP Negeri 1 Bandar Sekijang, dan mohon koreksi juga kalau mungkin ada program kami yang belum sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, kami dari Kijang TV sebenarnya sudah mengatakan dari awal bahwa salah satu misi kami adalah mencoba mengangkat Kecamatan Bandar Sekijang khususnya dalam bidang literasi dan juga prestasi-prestasi yang mungkin sudah kita miliki di Kecamatan Bandar Sekijang, namun tidak terekspos keluar begitu. Nah, inilah salah satu misi kami yang mungkin juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah ataupun pihak lain, kami dalam hal ini bersedia kapanpun dan dimanapun untuk melakukan kunjungan. Itu saja Bu. Ya, terima kasih Itu Pak. mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.